Rahasia bersuci. Ayat pengantar oleh Hujjatul Islam. Seorang laki-laki yang selalu mensucikan diri, Allah sangat mencintainya. Ada enggak pertanyaan di situ kira-kira oleh kita? Laki-laki yang suka mensucikan diri, Allah sayang cinta kepadanya. Kenapa tidak perempuan? Itu ya. Itu betul itu pertanyaannya. Sebab dalam Al-Quran itu ada surat perempuan. Kenapa laki-laki? Dan dalam bab waris juga dikatakan jatah waris, jatah besar hak pembahagian waris laki-laki itu menyamai 2 orang perempuan. Jadi satu laki-laki besar dapat jatah warisnya sama dengan 2 orang anak perempuan dalam surat An-Nisa ayat 11. Ternyata, nah ini Ridwan contohkan bunda. Ini Uwainur ibaratnya berkenalan dengan Uwa Mansur. Ibarat dulu ya, dulu ibaratnya, bukan sekarang. Lalu menikah, dapat anak. Dapat anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kemana anak ini yang lebih berhak, yang lebih mustahak dibawa bersilaturahmi dalam hukum Islam? Itu ke rumah datuk daripada suami kita. Boleh ke rumah datuk nenek sepihak sang ibu, kita istri, boleh. Tapi yang sangat mustahak adalah pihak sang ayah. Kenapa demikian? Seandainya nih Bu, ya. Makanya bagi anak laki-laki itu dia kewajibannya 2. Dia wajib setiap bulannya memperhatikan ibu bapaknya, keponakan-keponakannya dari saudaranya yang laki-laki. Kapan kewajiban itu atas dirinya? Selama dapurnya tidak sampai berasap. Jangan sampai tidak berasap. Maka orang dulu bilang apa katanya bunda? Kelok paku kecang balimbiong, anak dipangku keponakan dedembiong. Apa artinya? Kalau seandainya suami ini mati, sementara anak perempuan ini dilamar orang, nah tadi yang laki-laki belum balik, siapa yang berhak menikahkan? Datuk dari pihak sang suami atau ayah suami kita. Kalau ayah suami kita telah meninggal, siapa yang berhak menikahkan? Saudara suami kita yang laki-laki, berarti mama dari anak kita. Udah meninggal juga, siapa anak saudara mama laki-laki tadi? Anak paman tadi. Apa nama tuh bahasa awak tuh? Apa nama dia? Ini dia 2 beradik. Mati, ayahnya meninggal. Ini ada lagi kakaknya laki-laki, mati juga. Siapa anak saudara laki-laki? Ini yang berhak menikahkan anak kita yang perempuan. Dari pihak kita sang wanita, istri, tidak satu pun ada hak untuk menikahkan. Makanya jatah anak laki-laki itu sama besarnya 2 orang anak perempuan. Dia banyak tanggung jawabnya. Lalu setiap bulan dia bertanggung jawab perhatikan orang tuanya. Sebab kalau dia mati, orang tuanya yang akan menikahkan anak-anaknya dan keponakan-keponakannya. Kalau dia mati, adiknya, kakaknya mati, keponakannya yang berhak menikahkan anak. Kalau anak kita belum dewasa. Itu makanya dibuat Allah sangat mencintai laki-laki yang suka mensucikan diri. Itu mensucikan diri namanya. Nah, sekarang kita masuk dalam bab kesucian ini. Ya. Jadi bab suci ini Bu dibagi 4 oleh guru kita Syekh Abdus Somad Al-Balambani. Bagi 4. Ya. Pertama,
mensucikan anggota yang zahir daripada hadas, najis dan cemar. Hadas, apa beda hadas dengan najis sudah? Mensucikan anggota yang zahir mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku daripada hadas, najis, cemar. Apabila suci, sah amal ibadat yang zahir. Cemar, tahu cemar bu? Cemar termasuk tato. Apalagi sulam bibir, sulam apa lagi? Alis, sulam apa lagi? Sulam telinga dah. Jadi boleh orang bertato solat, boleh, sah, selama tidak menghalangi air wudhu dalam kajian fikih, sah. Cuma dia tercemar. Nah, cemar yang paling dasar adalah bukan tato zahir, tapi batin. Apa yang batin itu? Yang cemar itu ada namanya dulu bu. Sebelah kanan, sebelah kiri. Yang cemar adalah yang sebelah kiri. Belum nyambung ya? Mana yang sebelah kiri? Ciri telinga sebelah kiri, ciri hidung sebelah kiri, ciri mata sebelah kiri, ciri kuku sebelah kiri. Itu sebelah kiri cemar. Zahirnya diambil sini, ditaruh diminum suami, tercemar. Paham maksudnya nih? Ini kajian asrar. Ini keringat di sini antara ini racun membutakan mata hati. Makanya hati-hati, jangan praktek pula ya. Abang ni mata kemana-mana, mampuilah bang. Dosa besar. Tahu gak siang bu? Mati dilaku. Seperti itu akibatnya kalau kena ni ya. Cemar. Itu contoh. Tak ada obat dah, memutih telinga juga. Dosa besar. Dosa. Masuk sampai situ ada yang ragu? Ini lain loh kajian asrar ni ya. Tapi mensucikan. Masuk ke bawah lagi. Tadi mensucikan anggota yang zahir dari hadas. Hadas tahu bu ya? Najis dan cemar. Yang cemar tinggalkan. Baik yang batin cemarnya maupun yang zahir. Kalau ingin sempurna kualitas ibadah. Masuk yang kedua. Yang kedua, mensucikan anggota yang 7. Mana anggota yang 7 bunda? Yang 7 itu adalah 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, apa lagi? Mulut udah berapa tuh? 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dari 5, 6, 7. 2 tangan, 2 kaki, perut dan paraj. Dari apa disucikan? Asimu wal ma'asi. Daripada dosa dan maksiat. Apabila manusia bisa mensucikan anggota yang 7 dari dosa dan maksiat, bahwa di situ baru bilang bu, bahwa yang dilun orang itu pasti bisa berlaku adil. Jadi tidak akan pernah ada adil di bumi kalau anggota yang 7 tidak suci daripada dosa dan maksiat. Dosa itu kata Nabi ma'ahoka itu sesuatu yang bergetar di dalam hatimu dan kamu tidak senang diketahui orang.
Kalau diketahui orang, malu kita. Itulah dosa. Itu dosa, kata Nabi. Contoh, ini ada si A, ini ada si B, datang si C, duduk. A ngomong dengan B, tadi malam saya pulang kampung, kata A ini kepada B. Lalu apa? Di kampung saya ada ibu-ibu tertangkap berselingkuh. Berdenyut jantung si C ini. Berdenyut. Lalu dibotakkan rambutnya, dibuka baju, diarak sepanjang kampung. Enggak malu. Lalu setelah itu dibakar. Ini gemetar. Itulah dosa. Sesuatu yang bergetar di hatimu dan kamu tidak senang diketahui orang. Itu dosa. Dalam pendapat ulama tafsir, dosa adalah setiap pelanggaran yang kita kerjakan, akibat dari pelanggaran yang kita kerjakan menyebabkan hubungan terganggu, itu namanya dosa. Apa saja lah. Contoh, pamannya kita udah berjanji dengan Bang Haji. Oh Bang As, mana Bang As? Pada malam minggu ya. Kita pergi nanti malam jam 8. Tentu kalau kita perempuan ini janji jam 8 itu bergayanya tidak jam 8. Betul enggak ya? Jam 6 itu lo bergaya. Lah diatur senyum kadang. Kok jumpa jangan. Lah jam 7:45 lah siap dengan parfumnya. Pas jam 8 udah ready. Tidak datang yang berjanji. Jam 9 lah kayak setrika benar mandir. Jam 11 baru datang. Gimana kira-kira berhubungan? Assalamualaikum ya, maaf. Maaf lah yang. Kenapa hubungan terganggu? Karena melakukan pelanggar. Itulah dosa. Dosa. Obatnya tidak ada. Obatnya berjabat tangan. Berjabat tangan bisa menghilangkan dendam ala pisuduri. Dicipika-cipiki tidak mau. Kena aksesoris saraf. Jadi kalau kita lihat potret ini dalam kajian filsafat, apabila pemegang tampuk kekuasaan dia tidak suci anggota yang 7 dari dosa dan maksiat, maka hukum yang dipegang itu sama laksana sarang laba-laba. Tahu sarang laba-laba, Bu? Kalau bahasa Jepangnya sarang lawa. Bahasa Jepang ya. Apa sarang laba-laba itu? Kalau yang kecil, ringan, itu terjaring oleh dia. Kalau yang padat, walaupun kecil, bolong dia. Apa maksudnya? Tiba di mato dipiciamkan, tiba di dado dibusungkan, tiba di paru dikampikan. Itu pertanda anggota yang 7 belum suci dari dosa dan maksiat. Ada tradisi kalau kami di Kampar, apabila nikah sesuku, tahu nikah sesuku, Bu? Suku Piliang nikah dengan Piliang, itu berlaku hukum adat. Didenda dia. Tiba di orang lain diberlakukan hukum bayar 1 ekor kerbau. Tiba di ke anak kandung atau keponakan piciang manto. Berarti anggota yang 7-nya belum suci dari dosa dan maksiat. Maka dia tidak akan pernah bisa berlaku adil. Kalau kita pergi wirid, baju digosok, pergi pesta, ini banyak pesta ini Bu ya, capek juga ya, digosok baju. Lalu sholat tahajud malam, singlet lampek malam lalu pakailah dingin-dingin. Itu pertanda belum suci kita, masih banyak dosa dan maksiat. Kenapa? Tidak adil kita. Yang adilnya minimal, kalau pergi menemui makhluk bajunya digosok,
menemui Allah, kalau tidak kelebih dari itu minimal seimbang. Kalau dingin dia kera baju itu. Dia apa husuk solat nak tahan dayung. Dingin kera baju itu. Itu berarti anggota yang 7. Mungkin mata Anda suci dari dosa dan maksiat, tapi tangan mungkin belum. Suci tangan, mungkin telinga belum. Suci telinga, mungkin hidung belum. Suci hidung, mungkin mulut belum. Maka dalam kajian tauhid ini, apabila kita mengatakan kepada seseorang, "Hai baru," kita tidak akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendengar orang lain berbicara hal yang sama kepada kita. "Hai baru, hai monyet," baru kita mati. Akan balik dia. Maka ada iklannya sekarang Bu di TV. Ada bapak-bapak tuh dibuangnya plastik aswai merah, betul? Berjalan dia. Balik lagi ke mukanya. Begitulah hidupnya. Itu iklan tauhid. Dia yang buat, akhirnya sadar buang ke dosa. Tauhid. Jadi makanya susah Bu ya. Susah menjaga kesucian diri ini Bu. Kadanglah suci mata, hidung enggak, mulut yang tidak. Maka mulut ini dalam kajian lisan, kata terlanjur emas taruhannya. Betul atau tidak? Tak bisa dicabut. Dan jatuh tolak, enggak jadi dah kau, enggak bisa. Enggak bisa. Tetap satu jatuh. Jadi itulah lisan. Putusnya nyambung lagi. Kalau orang kampar dulu bilang, "Bu, tak balik lidah ada hiung." Besok mati wajib mensucikan anggota yang 7 daripada asimu wal ma'asi, daripada dosa dan maksiat. Siapa yang bisa, maka jaminannya bahwa ya'dilun, orang itu pasti bisa adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketiga, mensucikan hati. Ini lagi Bu. Apa disucikan hati? Daripada segala perangai jahat dan sifat kejahatan. Perangai jahat dan sifat kejahatan seperti ujub, yang tadi ya, ria, hasad, marah, dendam, ghadab. Apabila bisa mensucikan hati dari segala perangai jahat dan sifat kejahatan, jaminannya adalah ya'malus soleh, katanya. Orang itu pasti bisa berbuat apapun yang dia buat soleh, baik. Ya'malu itu fi'il mudhari'. Seluruh perbuatannya soleh. Soleh itu arti baik. Duduknya soleh, berjalannya soleh. Ada berjalan tak soleh Bu? Terbayang dah Bu jalan tak soleh? Macam apa Kak Bu? Kalau kita sesak hajat, tu nampak jalan aslinya tu Bu. Betul tak Bu? Tu. Tapi kalau tidak sesak hajat, tu kadang banyak ya. Jadi yang tidak soleh itu ibaratnya Bu, satu langkah 3 goyang. Kamana dah Bu? Dia tanya mana ya? Tu ya, tidak. Dia baik tapi tidak soleh. Ya. Senyum soleh. Kenapa senyum soleh Bu? Ni ada kadang senyum tak soleh, dia senyum Bu. Nah, jadi senyum soleh itu menyenangkan orang melihat. Dia senyum, berkata soleh, ya, makan soleh, bahkan terkentut pun soleh. Pak Bu, ini sedang nak cerita, gimana menurut pendapatmu? Put, kentut. Berarti tak soleh. Masa kentutnya menjawab? Ada tuh Bu. Ini ada orang tua kita nih Bu, membangunkan suami itu tidak payah katanya.
Kalau diginikan tidak bangun ya. Dikasih kendar pun jago tuh katanya. Tak soleh. Jadi soleh itu lingkarannya semuanya, Bu. Cara mencari makan soleh, baik, bertetangga soleh, ya. Itu dia. Sampai pakai baju soleh, pakai jilbab soleh. Nih jilbabnya rapi. Ada tuh Bu kemarin ceritanya ya. Cuma anak di dalam mereng. Tak soleh anaknya. Di luar kasih mantap, di dalamnya mereng. Takutnya dibawa anak jilbab tuh. Tuh dikhawatirkan ya. Nah, begitulah Bu. Nah apabila ini bisa, kapan ini baru bisa soleh, semua pekerjaannya baik? Itu menurut pandangan ulama sufi, wajib sucikan hati dari perangai dan sifat jahat. Perangai jahat dan sifat-sifat jahat. Maka dalam pandangan sufi ini, penyakit itu secara hakikat sebenarnya tidak ada. Kita yang menciptakan penyakit. Itulah Bu, kita menciptakan. Apa buktinya? Allah berfirman dalam surat Bani Israel itu, surat Al-Isra maksudnya, in ahsantum li anfusikum falah. Jadi siapa yang berbuat baik sebenarnya dia berbuat baik untuk dirinya. Dan siapa yang berbuat zalim, jahat, dia menganiaya dirinya. Tuh. Maka orang dulu bilang mencoret arang di kening. Sekali kita berdusta, seumur hidup orang tak percaya. Kita yang membuat hidup itu susah. Nah, itu dia. Macam-macam penyakit kita Bu hari ini ya. Ada yang suka jantung berdebar-debar, ada tuh Bu ya. Rupanya apa penyebab Bu? Tahu enggak penyebabnya? Itu dosa kita tuh Bu. Ada yang sakit tulang punggung belakang. Enggak enak Bu, duduk lama. Ada kita Bu sakit tulang punggung, ada ya. Suka sakit tulang punggung. Apa dosanya? Suka mengatur laki. Itu dia. Tuh. Suka mengatur laki. Itu sakit tulang punggung belakang. Nah, yang dada sering berdebar-debar itu kena cemburu buta. Itu cepat dada. Setelah itu. Iya Bu aja. Makanya hati-hati. Nampak dek mata, terdengar telinga, jangan percaya, selidiki dulu. Ingat dulu kasusnya Bu ya. Ada seorang raja dulu. Dia punya guru, kayak gubernur kita ada ustadz khususnya. Kajian orang dulu begitu. Hai tuanku raja, hari ini kajian kita terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, jangan percaya, selidiki dulu. Hari ketiga itu juga kajinya, udah 3 hari. Hari keempat datang, apa kata raja? Nampak dia mata, terdengar telinga, jangan percaya. Pulang guru, dan tak belajar gini. Boleh kata guru tuh. Tapi izinkan saya menulis kata-kata itu. Ditulisnya Bu, Pak Mata dia. Lalu apa lagi? Permohonan kedua, izin saya meletakkan tulisan ini di pedang tuan yang ada di kamar. Rupa di kamar raja itu ada pedang bersilang, taruh di situ. Baik, silakan taruh deh guru. 5 hari kemudian raja tuh hobinya berburu. Bilang kepada yayangnya, Ratu ya, abang mau berburu, disiapkan bala tentara untuk berangkat lebih kurang seminggu, maksimal 12 hari. Siap. Udah berangkat pagi jam 8, dan kebiasaan tuan putri ratu itu, kalau raja pergi berburu, dia mulai bersolek, kuku dirapikan semuanya, agar begitu raja pulang hilang capeknya. Kok pulang raja wajahnya tuh tambah hilang. Lalu dan kebiasaan ratu itu, di samping itu dia biasanya rilekskan badannya. Itu ada tukang pijitnya dicari oleh dayangnya.
Nah, datanglah tukang pijit jam 5 sore. Ratu masih di ruang sama dengan dayang-dayang di ruang belakang. Kena jam 5 sore, jam 6 hampir gelap. Ratu juga belum masuk. Akhirnya tertidur ya, dicobanya. Enak kayaknya, pantaslah raja nih enak ya. Empuk kasurnya, tertidur dia, Bu. Tertidur. Jam 7, nah itu dulu kan begitu, Bu. Masuk ratu, nampak orang tidur di atas kasur. Kok Tuhan pulang? Dia sangat patuh, Bu. Istri soleha sama dengan ibu di sini. Patuh, tidak mau membangunkan, takut tidur di samping tuh, tarik selimut. Lampu tidak dihidupkan, lampu kecil aja. Jam 7 dia masuk, jam 8 mulai baru tertidur. Pulang raja, disebabkan tinggal anak busur panahnya. Masuk dari belakang dengan tegopo-tegopo. Kenapa? Anak pasar tengah. Langsung dia ke kamar. Begitu lampu, nampak istri tertidur dalam kamar. Bagaimana kira-kira, Bu? Naik pita enggak? Naik pita, Bu. Betul, Bu. Langsung raja, tentu dugaannya apa? Engkau berseling, diambil pedang tuh yang tadi. Begitu diambil, keluar tulisan guru tadi. Ser, ditengok, nampak dek mata, terdengar telinga. Jangan percaya, selidiki dulu. Kalau tidak terpenggal kepala tukang urut malam tubuh. Dibangunkanlah, yang ini sopo? Dan kecen abang rupa Agang Udin. Tukang urut. Coba kajian ya. Hari ini, itu kan lisan, Bu ya. Lisan, mata, telinga. Kalau tidak suci jadi penyakit. Tuhan, berita-berita burung barunya ya. Mau ngango-ngango lah kau di rumah. Terlaki kau le digendong le tok dia etek tu di matahari tadi. Lun sempat pulang tu aju tu le. Bambiok kopor tiba tengah laman. Kan fatal, betul? Fatal. Padahal yang dibawa itu keponakannya baru datang dari kampung. Karena baru datang dari kampung, dibelikan bawa makan enak oleh mamanya. Datang kipas-kipas. Mengango lah kau di sini. Foto lah dulu hang. Mengango lah kau. Tuh laki kau lah dibuat kawan. Lah kena tikung. Hati-hati. Ya, suci dosa. Jadi penyakit itu adalah terjadi disebabkan sifat jahat dan perangai jahat manusia. Dalam analisis Ustadz Danu, asam urat, tahu asam urat, Bu? Rupanya penyebab penyakitnya karena kita cerewet. Tuh, cerewet ke laki, cerewet ke anak, cerewet ke Tuhan, itu asam urat. Itu dia, Bu. Maka Ustadz Danu, ya Allah, enak dengan beliau itu, Bu ya. Apa obatnya? Minta ampun. Minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku menghina engkau tadi malam, ya Allah. Kenapa? Aku katakan, kucing ke binatang tak akan jadi orang loh. Lalu apa gaya? Apa lagi dosamu? Dengan manusia minta maaf. Maaf bang, abang dia memang sayang ke abang, tapi bukan sobi abang tak di rumah. Dan dia piti banyak, ni cina gondang pun dia namanya. Dapat suami tu bawa bunci dia kecil macam gondang. Minta maaf agar tak dapat asam urat. Mudahnya, Bu. Tak maaf. Akui. Ya. Lalu apa lagi yang keempat? Yang ketiga lagi, Bu. 3, 4 lagi. 4 ya. Yang tadi jaminannya ya malus soleh. Orang tu pasti baik seluruh pekerjaannya. Yang keempat, mensucikan ruh hati, ya, yaitu rahasia yang di dalam hati daripada masghul yang hubut
dunya. Apa masghul hubud dunya? Dunia itu kemarin apa, Bu? Dalam surat Ali Imran ayat 14, wanita itu dunia, anak itu dunia, emas itu dunia, perak, sawaladang, binatang ternak, kendaraan, rumah itu dunia. Mensucikan hati dari masghul hubud dunia. Nyadukan aku, untuk dunia orang tidak punya rumah adalah rumah. Rumah lah gagal, diroboh, baru. Untuk rumah, untuk dunia orang tidak berharta adalah harta. Itulah dunia orang tidak berilmu, dia mendengki. Untuk dunia orang tidak berpaham, hidupnya bermusuhan. Dan untuk dunia orang kurang akal, dia mengumpul. Untuk dunia orang tidak berkeyakinan, dia berusaha, tak kenal pagi, siang dan malam. Itulah dunia, kata Rasulullah. Dunia. Kita di mana? Maka dunia tercela itu digambarkan oleh Rasulullah. Pada suatu hari Nabi berjalan, menemukan bangkai satin. Satin tahu? Dulu ada Obama datang, sate, satin sama Bu. Satin itu kambing. Maka sate itu kan sate kambing. Satin. Lalu apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ya Rasulullah, tidakkah kalian menyaksikan bahwa bangkai satin ini, bangkai kambing ini telah hina di hadapan tuannya? Qala na'am. Benar ya Rasulullah. Tak mau lagi tuannya mengambilnya karena dia lebih bangkai. Lalu apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadihi dunya. Aku bersumpah yang ruhku dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati manusia itu dikuasai oleh dunia seberat sayap seekor sebelah nyamuk, maka Allah akan haramkan dia minum airnya di bumi ini seteguk saja, diharamkan Allah. Paham tak maksud hadisnya? Perumpamaan dunia tercela itu tadi bangkai kambing oleh tuannya. Tak mau lagi tuan itu memiliki. Betul tak Bu? Kalau dia punya, tapi begitu jadi bangkai, tak mau. Sekarang kita buat perumpamaan dunia tercela tadi, ya, karena itu menghalang nanti Bu, untuk kita bisa ikhlas. Nah, kunci ikhlas di situ. Tadi bangkai kambing, sekarang bukan bangkai Bu. Kita ambil pada diri kita, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Apa contohnya? Di bawah mata, di atas bibir, apa adanya Bu? Di bawah mata, di atas bibir apa yang ada Bu? Hidung. Ada tai hidung Bu, tapi yang cair. Nama bahasa Jepangnya selemo tadi Bu ya. Betul tak? Sekarang kita punya Bu, dia keluar di antara mata dan bibir. Pas yang biru-biru itu Bu, kita kumpulkan dalam gelas. Begitu berbuka nanti malam, pakai susu sikit, diaduk supaya asin kali. Kan enak tuh Bu? Mau tak kita meminumnya Bu? Enggak. Keluar dari kita, tak mau kita meminumnya, betul? Ibu, tadi Ibu masukkan contohnya ke dalam gelas. Besok pagi pergi kita ke Sungai Siak, kita buang di Sungai Siak. Cuk. Begitu keluar dari mulut kita, dari hidung kita, jatuh ke Sungai Siak, belum sempat dia tenggelam, berpecah kepala ikan pantau berebut mendapatkannya. Betul atau tidak Bu? Yang kita tidak berniat untuk memilikinya, tapi ikan pantau berebut ingin mendapatkannya. Seperti itulah dunia tercela ibaratnya hari ini. Begitu Abu Bakar Siddiq dinyatakan dibaiat, diangkat, dikukuhkan sebagai khalifah pertama umat Islam sedunia, dia menangis sejerit-jeritnya, takut amanah tidak terlaksanakan. Betul? Hari ini kalau tidak jadi, meleleh selemo kawan nak jadi. Betul Bu? Seperti itulah kulli hati'ah. Makanya payah hadirnya Bu ya, berebut kaitkan pantau. Abu Bakar, Umar menolak semuanya.
Kalau hari ini 50 miliar habis. Itu enggak habis. Begitulah perumpamaan yang tercela. Maka apabila mensucikan hati dari mas'ul hubud dunia tadi, bahwa ikhlas, barulah orang itu disebut ikhlas dalam setiap beramal. Itu dunia. Itu dunia. Untuk harta tadi banyak ya. Rumah bagi yang tidak punya rumah. Masuk ke pribadi yang harta, mali. 3 kali Rasul ucap. Banyak nanti umatku akan berkata, hartaku. Wahallaka min mali, kata Rasul. Wahai sahabat, bukankah harta kamu sesungguhnya? Ma'akalta, apa yang telah kau makan akan busuk, itu harta. Jadi Bu, tadi di rumah ada di bawah tudung saji, ada soto, ada sate, ada goreng pisang, ada goreng, boleh Bu? Ibaratnya ya, ada pongek setuju, pantau tak betulang, pantau kopi tak betulang. Ibu masukkan ke piring nasi sambal, belum disebut harta. Ibu pegang, belum disebut harta. Kapan disebut harta kata Nabi? Akalta, apa yang telah masuk sejengkalnya. Sejengkal ini cuma Bu. Maka sampai sini coba, lewat ke sini sama rasanya. Berbunuhan orang, betul tidak? Ini cuma yang harta kita. Sejengkal cacing. Satu hasta ke belakang pantau. Pembunuhan orang, betul Bu. Lalu apa yang lengket di tubuhmu yang bisa menyaksikan kebesaran Allah, itulah jadi harta. Maka kalau beli pakaian yang semuanya bisa dibawa mengabdi pada Allah, bawa dia agar jadi harta. Yang 200 del di dalam lemari di rumah itu tidak disebut harta dalam pandangan hakikat. Kapan disebut harta? Kalau pernah kita bawa menjadi saksi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang kaya tapi begitu sholat baju koko seperti saya disebut, kaya tapi miskin tidak jadi saksi. Kalau perlu ibu bagi matahari, begitu sudah dipilih-pilih, azan masuk, jual beli berlalu, pakai baju baru tubuh, berkibar merek belakang, biarlah Allah Akbar jadi saksi. Benar dia sholat dulu ya Rabbi, saya buktinya belum dibuka label kipas angin belakang. Jadi saksi. Jadi Bu, saksi. Jadi harta dia. Au tasaddaqta Pak Bukai takkan. Dan apa yang pernah kau sedekahkan dia akan kekal, itulah hartamu. Duit yang 300 juta di bank muamalah itu belum disebut harta kita. Kapan disebut harta? Kalau pernah kita bersedekah walaupun 1.000 rupiah, yang 1.000 nilai yang harta kita. Mati kita itu bagi orang, ini cuma yang dapat. Yang pernah kau sedekahkan, kau infakkan, au tasaddaqta fa abqaita, itulah yang hartamu, kata Nabi. Itu harta. Sampai situ dulu Bu. Aduh, itu yang ragu. Aku lain lo kaji kayaknya. Rasul-rasul di sini-sini rawa kenek-kenek deh. Mensucikan diri. Jadi katakan qad aflaha man zakkaha. Cukup sampai situ. Aku panjang lo kaji lupa lo ya. Jadi ada 4 ya. Apabila yang 4 ini bisa, insya Allah 1, sah amal ibadat yang zahir. Kalau kita mampu mensucikan anggota yang zahir daripada hadas, najis dan cemar. Yang kedua kesimpulannya, kita bisa berbuat adil. Kapan bisa manusia berbuat adil? Kalau mampu mensucikan anggota yang 7 daripada dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang itu pasti ya'malu soleh seluruhnya, perbuatannya pasti baik. Kapan jaminan itu ada?
kalau dia mensucikan hatinya daripada sifat jahat dan perangai jahat seperti riya dan lain sebagainya. Yang keempat, kita baru bisa disebut ikhlas dalam pandangan asrar ini kalau mampu mensucikan hati, meninggalkan kesibukan dunia yang tidak akan pernah habis-habisnya, barulah orang itu disebut ikhlas. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang sempurna keyakinan dan surga bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit orang yang arif dan bijak, walaupun sedikit, insya Allah kita masuk di dalam. Amin. Allahumma amin. Mungkin cukup sampai situ dulu. Lain apaan senyum. Berdoa kita dulu. Ya. Baik. Mari kita berdoa. Namun sebelum berdoa tidak ada salahnya kita hadiahkan pahala Al-Fatihah. Pertama kita hadiahkan khusus kepada hamba Allah yang telah ikhlas berwakaf tanah untuk berdirinya rumah ibadah kita ini, dan orang-orang yang ikhlas bersedekah untuk berdiri megahnya bangunan yang ada kita saksikan ini. Terakhir pahala Al-Fatihah ini khusus kita hadiahkan kepada hamba Allah yang pernah berencana jahat dan yang akan berlaku jahat pada kita dan harta-harta kita. Mari kita beri pahala Al-Fatihah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami semua ya Allah, agar senantiasa selalu dalam agama. Allahumma inna nas'aluka min yaumis su'i wa min lailatis su'i wa min sa'atis su'i wa min sahibis su'i wa min jalisu'i bidari muqamah. Ya Allah, zat penggenggam langit dan bumi, besar hajat, cita-cita dan kehendak kami bermohon, hindarkan kami semua dari siang-siang yang jelek, malam-malam terhina, waktu-waktu yang tidak bermanfaat, sahabat-sahabat yang rendah. Jauhkan kami ya Karim dari rumah tangga yang tidak pernah aman dan damai ya Allah. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah jiwa para pimpinan kami, agar kami mampu ya Rahman menegakkan segala kebenaran, mendobrak segala kebatilan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.